السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة لصحاتنا وعافيتنا وسلاماتنا وسعاداتنا وقضاء حوائجنا ويعلي درجاتنا ويسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة وبلغ مقاصدنا وتقبل توبتنا من جميع الذنوب الصغائر والكبائر واغفر ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وأستاذنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأدب المفرد الشيخ الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعاد علينا من بركاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur. Saudara-saudara sekalian, para perindu-perindu syafaat Rasulullah, para pecinta-pecinta ilmunya Allah, hafidha wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan, pertolongan kasih sayang Allah fid dunya hatta al-akhirah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita akan lanjutkan ngaji kita di pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-89. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Ibnu Qafadalah qala haddatsana Bakr ibn Abdullah al-Muzani an Anas bin Malik. Berarti hadis ini dari jalur Sayyidina Anas bin Malik. Ja'ati imra'atun, ja'ati datang, ya, mendatangi atau datang, imra'atun siapa seorang wanita, ila Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Berarti ada seorang wanita mendatangi Sayyidah Aisyah. Siapa Sayyidah Aisyah? Putri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kerajin aku Kanjeng Nabi.
rajin kustai Kanjeng Nabi, Sayyidah Aisyah, putrinya Sayyidina Abu Bakar, yang dinikahi oleh Rasulullah usia 7 tahun. Nah, dinikahi di bulan Syawal oleh Rasulullah, kemudian dikumpuli oleh Rasulullah di bulan Syawal. Nah, karena masih napanya kanak-kanak tak langsung ikompole ban Kanjeng Nabi. Nah, nunggu usianya napanya mana agak nikah berarti pada bulan Syawal juga. Syawal ada yang mengatakan dikumpuli usia 9 tahun atau 10 sekitar 10 tahun lah. Tapi sama-sama di bulan Syawal ya. Makanya banyak orang makabin anak bulan Syawal. Nah, dasarnya nikah. Jadi Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah bulan Syawal dan mengumpulinya di bulan Syawal. Fa'a'tataha Aisyatu 3 thamaratin ya. Fa'a'tat kulla sabiyyi laha tamaratan wa amsakati linafsiha tamaratan fa'akala as-sabiyani at-tamrataini. Ada seorang wanita kelak menemui Sayyidah Aisyah, kemudian diberikanlah fa'a'tataha Aisyata 3 thamaratin. Sayyidah Aisyah memberikan 3 tamratin. Napa tamrah? Tamrah anika kurma. Kurma. Nikahnya mana tamrah? Kurma. Nah, kurma. Jadi Sayyidah Aisyah memberikan kepada seorang wanita tadi 3 kurma. Fa'a'tat kulla sabiyyah laha thamaratan. Nah, kemudian diberikan kurma tadi ke masing-masing anaknya. Jadi dia punya anak 2. Ya, kelak orang bini ke nikah, entar ke Sayyidah Aisyah ngibe anak. Berapa? 2 anak. Nah, Sayyidah Aisyah memberikan berapa? 3 kurma. Nah, diberikan masing-masing anak ke nikah. Dari 3 kurma itu oleh orang tuana, 1 dikasihkan kakaknya, 1 dikasihkan adiknya. Karena anak 2 tong ebeng pun. Maksudnya Sayyidah Aisyah memberikan kurma 3 kena pun. Nah, ibuun sitong, anak sitong 2. Nah, berarti sitong-sitong teloan pun kena kakak adik. Nah, ampun, diberikanlah oleh ibunya itu ya. Diberikanlah oleh ibunya ke masing-masing anaknya. Ampun, wa amsakat li nafsika tamratan. Nah, sudah dimakan, masing-masing dimakan. Anaknya yang kakaknya makan 1, adiknya makan 1. Pada kakan kapi. Nah, fa'akala as-sabiyani tamrataini. Nah, kemudian makan ya 2 anak tadi kepada kurma kelak, 1-1 kelak. Nah, wa nadhara ila ummihima. Nah, setelah makan ketika napanya mana buah kurma tadi, wa nadhara ila ummihima, dan anak tadi kelak. Nah, anak kelak, kakak beradik kelak, anaknya 2 itu melihat ibunya. Nah, fa'amadat ilaha at-tamrati fashaqqataha. Nah, melihat napa? Maksudnya korang diebok kormana ki beda. Kerua tak ada pun nyaman nak perak setong kormana. Melihat diebok, oh diebok ki beda. Diempian beda ki ibu setong tak akan ki beebon. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya? Fa'atat kulla sabiyyi nisfa tamratin. Nah, kemudian karesetong kan gelak kan diebon tak ada erki. Punya ribunya tidak dimakan. Kemudian dibagi menjadi 2. Eparo 2. Dibelah menjadi 2. Kurma itu kemudian dikasihkan ke kakaknya 1. Dikasihkan ke adiknya 1. Lengkap ya. Sabaroi beng kakan. Nah, artinya apa? Orang tuana tak milo. Nah, karena anaknya masih menginginkan kurma itu. Nah, ini cerita nikah dari Sayyidah Aisyah. Nah, kemudian
Melihat itu, faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka datang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbaratahu Aisyatu, faqala. Dan Sayyidah Aisyah memberitahu peristiwa itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rengoning? Ya Rasulullah, kelak bodo orang bini kakak dinto. Ngibu anakna duaan. Sarang abdina dengan saya berikan kurma 3. Kan lengkap satu-satu, mari adil. Nah, tong setong. Kemudian dimakan oleh anaknya. Habis, masing-masing anak itu habis sudah satu. Melihat punya ibunya masih tersisa, tak ikakan. Kemudian apa yang dilakukan oleh ibunya? Ibunya membagi makanan yang kurma satu itu untuk anaknya, karena anaknya masih melihat punyanya, masih menginginkan kurma lagi. Nah, kemudian wa ma yu'jibuki min dzalika. Nah, apa yang membuat engkau takjub? Nah, apa yang membuat engkau takjub? Jangan kau takjub, cek kaget dan Sayyidah Aisyah. Laqad rahimahallahu bi rahmatiha sabiyyaiha. Allah telah memberikan apa? Kasih sayangnya berupa rahmat, yaitu kepada ibu tadi. Kenapa? Karena ibu tadi telah memberikan kasih sayangnya kepada putranya. Itulah kasih sayang. Oh, jek kaget. Titik kasih sayang orang tua nikah tak terbatas. Nah, dan orang yang mengasihi anaknya itu, Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Nah, jadi hadis ini yang pertama menyiratkan bahwa itulah pengorbanan orang tua kepada anaknya. Dan kadang anak anu nanti jajan saya kakce mapan apaan be ibu ontak beri eberep tidaklah kare sisa apaan yolok ya Pak, karen bakso karena. Nah, ketika kita ada tak ikakan, tapi kalau orang tua anak apakah ada gelo lah puru ketika anak tak milak tak abi ekakan sisanya oleh orang tua lenikah kasih sayang orang sepuh ini tadi beri lah setong lah pada kengki tak ada tak ekakan bi ibu ki anak lah tak ada ngabos boleh korang bencong ya paro dua. Itulah kasih sayang ibu, kasih sayang orang tua kepada anak. Ketika itu terjadi, maka Allah memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seorang ibu atau seorang bapak yang sayang kepada anaknya. Yang kedua, nikah menyeratkan apa? Orang yang sayang kepada anaknya, maka Allah akan menyayanginya. Nah, makanya kulubun panjenengan tak kira tak kabuang. Kalau sayang kita kepada anak, sayang kita kepada anak-anak kita, maka itu dibalas rahmah, dibalas rahim, dibalas kasih sayang, dibalas rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sayang ke anak-anak kita, pasayang ke anak kita, pasayang ke keluarga kita. Bagaimana cara menyayanginya? Ini tadi memberikan contoh yang paling sederhana. Menyayangi secara fisik. Ini kan fisik. Urusan ngakan. Apalagi urusan akhlak. Atu eki anak naki. Memberikan anaknya pelayanan sibukus. Adik anaknya. Sehingga anaknya menjadi orang-orang yang sehebat. Benitako ke anak orang tua. Anak adil model orang tuana. Itina bendeng tuana. Harus ditegur anak. Anak pon raja bersalebar. Anak pon raja aurat tay buka 4 ceplas pas. Nah, cek tina fokus boncong atletis wah. Nggak lagi pada batak mari belengker. Nah, karena tak toman anak. Apa? Karena itu sudah aurat. Jangan dibiarkan. Dan kadang anaknya membuka aurat, orang tuanya perak, bangga. Kukat ku aku ben kuste Allah Subhanahu wa ta'ala butuh gini. Itu nanti yang akan ditanya pertama kali, bagaimana pertanggungjawabanmu kepada anakmu. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga bantebun Allah. Dirimu jaga wa ahlikum ben keluargaan ben. Naro
dari api neraka. Ya. Dikian wandreng sepon tak mampu aja ke anaknya, tak mampu memberikan pelayanan si fokus ke anak, perak ngakan malolo, perak urusan kalampi malolo, tapi akhlak ke tak beki, kasih sayang berupa batin tak beki ke anaknya, anaknya tak itu eki mulja, anak tak iterakateh, anaknya tak erakasaki mulja ke Gusti Allah, anaknya dibiarkan muka aurat dibiarkan, akhlak tak fokus dibiarkan, tak dikontrol oleh orang tuanya, maka dekian akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikah anak nikah, wah jawaban saromban. Karena deki yang menyebabkan banyak orang masuk ke neraka, parodi neraka, nikah manusia yang tak mampu menjaga dirinya dan keluar. Waquduhan nasu wal hijarah. Kenika ayat kini debun Allah. Di parodi bakar bahan bakar neraka adalah manusia yang tak mampu menjaga dirinya dan keluarganya. Nauzubillah. Muka-muka ipa selamat sarang Allah Subhanahu wa taala. Tanya aki dek, tak pun saromban. Ipa berema anak ben. Dijadikan apa anak ben? Oh, mak dibiarkan anak ben. Muka aurat dibiarkan, tak kontrol ben, takok ke anak. Oh, lah nikah. Dekian apaan kalak kada, buun tanya aki kada. Nah, ini namanya kasih sayang orang tua. Timon kasayang ke anak, benih perak ka zahir, tapi juga batin. Nah, nikah anak. Makanya orang-orang dulu nih kan, orang-orang dulu, kiai-kiai dulu, ulama-ulama dulu, kenapa memiliki keturunan sehebat, semulja? Karena itarakate ben bapaan. Karena itarakate ben mbah-mbana. Karena nyoon naki deka ulama, nyoon barokah agar anaknya menjadi orang hebat. Lenika entar ke kiai, entar ke ulama, nyoon naki anak termuljo. Kudi kasih sayang kenika. Sambiring tuana riyadhoi ki. Nah, kalau bisa puasa, puasa. Kalau tidak bisa puasa, ki apa yang bisa, Bang? Kebaikannya niatkan untuk anak. Malam kalau bisa bangun malam. Tak bisa kenika bacaan zikir. Dibacakan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Lah, 786 diriyadhahkan. Diniatkan untuk anaknya. Anak abdina termurji'ah. Anak abdina terselamatah. Ridana ajunan syafaat Rasulullah. Barokana bismillah. Baca petong atus belum bolo 6 kali. Kini ka sekempang kini ka. Petong belum petong atus belum bolo 6 kali kan. Mau baca bismillahirrahmanirrahim 10 menit lantah. Tak ada pak 10 menit. 5 menit selesai. 7 menit selesai. Nah itu bagaimana kesungguhan orang tua adakah anak kenika. Oh, batinnya yang harus diselamatkan. Cuman mungkin nikah. Itu salah satu hadis ini menunjukkan bahwa orang tua itu kasih sayangnya dibalas kasih sayang oleh Allah. Makanya panjenengan misalnya melas mungkin nerakate anak, melas seorang tua nikah dibalas kasih sayang oleh Allah. Cek kebeter nikah. Nah, orang-orang lambok kan saya tarakati anak. Pokok kakapi niat taki ke anak, ini ataki ke ini, keturunan nak foto kakapi. Coba dimak kiai-kiai kan, saya untuk sobung, untuk diri sobung, nak foto ben umat kakapi, muljo kakapi. Nah, inikah yang harus kita lakukan, mencontoh ulama-ulama salafun salih. Lah, itu kasih sayang. Nah, kemudian حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوالد ابن نمير ابن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله. Nah, nikah berarti dari bin Aus. Nah, penyaman Walid bin Numairin ibni Aus. Annahu sami'a abahu, sungguhnya dia itu melihat mendengar abahnya, ayahnya yaqulu berkata, kanu yaquluna. Kanu yaquluna. Nah, para sahabat itu berkata, ada seorang sahabat dan para sahabat itu berkata, as-salahu minallah. Kebaikan itu minallah, dari Allah.
Tadi mengatakan perbaikan itu dari Allah, kebaikan itu dari Allah. Wal adabu minal aba, dan akhlak membentuk budi pekerti minal aba, itu dari orang tua. Loh, dari ayah, dari ibu. Lah nikah. Nah, nikah perhatikan ya. Nikah perkataan sahabat si fokus. Jadi kebaikan, kefokusan nikah dari Allah. Keng urusan adab, urusan akhlak, sema-sepa anak, kenika dari orang tua. Itu yang tadi dimaksud ki. Mun orang tua nak beri contoh si fokus ke anak-anak, ya fokus ke anak-anak. Mun orang tua tidak memberikan contoh yang bagus kepada anaknya, ya anaknya tidak akan bersikap bagus. Sudah. Makanya akhlak budi pekerti yang membentuk adalah orang tua. Kefokusan dari Allah di tengah. Nah, untuk menanamkan akhlak si bagus, orang tua perannya kan. Nah, makanya harus memberikan contoh si bagus, orang sepona ki. Ngajak anak na salat, ring sepona kau tunjukkan salat. Ngajak anak na apa asa, tunjukkan ring sepona apa asa. Ngajak anak na nutup aurat, tunjukkan bapak ibunya harus menutup aurat. Lah nikah. Ngajak anak na berbicara sebagus, tunjukkan bapak ibunya harus menggunakan bahasa sebagus. Nikah tunjukkan ke anak-anak nak kekapi. Lah kini kan zaman pendidikan moral, pendidikan akhlak. Lah jelas nih kawan ki. Kebaikan ini datang dari Allah kekapi. Nah, sema becek anak Allah kapi. Cuman persoalan akhlak budi pekerti orang tua. Saya beri peran ben Gusti Allah. Makanya rajut anak-anak kita tidak kanak si fokus. Nah, nih mari beri pendidikan pesantren nih. Nah, diajari mun tak bisa orang tua anak sabak dekat musola, sabak dekat madrasah, sabak dekat pesantren agar anak itu diberikan apa? Pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Lah kenikah tanggung jawab orang tua dekat anak, kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita masuk ke golongan orang tua secinta ke anak kita. Amin. Allahumma amin. Haddatsana Muhammad bin al-Ala'i qala حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi hadis ini dari Abu Sa'id ya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala. Nah, nikah. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarham la yurham." Nah, barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, barang siapa yang tidak menyayangi la yurham, maka dia tidak akan disayangi. Nah, nikah coba. Jadi orang tua tak sayang ke anak tak kira sayang kapan. Lah, nika dawuh Gusti Kanjeng Nabi. Man la yarham la yurham. Nika dihafalkan sampai di dalam dada kita. Bukan hanya berlaku orang tua ke anak, benih. Kita dekat siapapun saja. Ketika kula panjenengan sayang ke orang lain, maka orang lain itu akan sayang kepada kita. Ketika kula panjenengan lampak ke orang lain, maka orang lain tidak akan menutup mata untuk dermawan kepada kita. Tapi mun kula panjenengan cerek, alias medit, alias berikeng, ada tak melekan orang lain, ada orang lain akan menutup mata untuk kita. Karena kita cerek. Lati narala engkau tak pamilo. Nah, kini kan. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak bersifat kasih sayang, maka dia tidak akan kasih sayangi. Lah pada wan kenika. Ambian terus kasih sayang kanisere wan anak kanisere anak kia. Lah ambian etro tueki na wan anak tueki anak kia. Lah ane kaki. Makana jamit tu deki mun anak tak tueki ring tuana, ketika orang tuana tak pernah tueki anak. Lah man la yarham la yurham. Nika dawuh Kanjeng Nabi nika. Nah, nika diriwayatkan kharajahu at-Tirmidzi ning Sunan Tirmidzi wa Ahmad bin Imam Ahmad. Nah, nika. Oleh karena itu, kula pun panjenengan ayo sekarang kau tu andik jiwa
menyayangi. Kudu saling menyayangi ke anak dah. Jadi mun lah sayang ke anak, sayangi bi anak dekian. Mun lebur atu eki anak, itu eki kia ban anak. Tahu sasoro itu eki. Karena kenikah ampun menjadi garis dari napa sifat-sifatnya Allah yang diberikan kepada manusia. La yarham wala la yarham la yurham. Man la yarham la yurham. Siapa saja yang tidak memiliki kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Muka-muka kita masuk ke golongan orang-orang ikan nisre sareng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada hadis lagi. Ini hadisnya dari An Jarir bin Abdullah. Dari Jarir bin Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullahu, barang siapa yang tidak dikasihani oleh Allah, yang tidak ekani serre ben Gusti Allah, man la yarhamun nas. Nah, orang itu apa? Tidak mengasihi sayangi manusia. Orang yang tak ekani serre Gusti Allah, pasti orang itu tidak bersifat kasih sayang kepada manusia. Artinya apa? Orang yang tak niseran ke orang, maka tidak akan mungkin dikasihani ekani serre ben Gusti Allah. Nah ini kaki timun kula panjenengan tero ekani seran buat Allah paniser ka orang. Lah ini kaki man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Nah lah barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, lam yaskurillah, berarti orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Menikah kira siapa nasi tak niser ke manusia, berarti Allah tidak akan pernah nisar juga. Makanya saling berbagi, saling menebarkan kasih sayang, terutama kepada keluarga, anak-anak kita saja. Nah, muka-muka nikah barakah manfaat. Nikah banyak hadis yang menerangkan tentang kenikah, tetapi isinya sama. Nikah hadis yang bawahnya, man la yarhamun nas la yarhamullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, la yarhamuhullah, maka Allah tidak akan menyayanginya. Muka-muka kita masuk ke golongan orang-orang sayang ben Allah, sayang ben Rasulullah, bahagia di dunia hatta al-akhirah. Bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita membaca salawat kepada Rasulullah. Salawatnya salawat busyra, ya. Salawat busyra ini salawat yang diijazahkan Rasulullah kepada Sayyidil Habib Asghaf bin Baharun. Seesena napa meminta kepada Allah melalui Rasulullah tentang kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan. Untuk siapa? Untuk diri kita, wa ahlana, keluarga kita, wa auladana, anak-anak kita. Lah, kan mpian pahli kan iki. Ini kamu ibu baca 41 kali ba'da salat subuh. Atau boleh berapa kali, paling tidak sedikit 1 kali setiap ba'da salat maktubah. Ini kan baca ini kan. Kegembiraan. Gembira berarti bahagia. Diri kita, keluarga kita, anak kita, wa jami'a masyayikhina. Ben guru-guru kita semuanya, ya. Ben musyandik santre kita, wa talabatana wa talibatina, semuanya. Nah, kenika Pak Istiqomah baca kan. Mare andi kebahagiaan apa? Kenika carana atu eki anak. Nah, lewat Rasulullah. Dan saya mendapat ijazah dari Sayyidil Habib Asghaf bin Baharun. Langsung saya andi ijazah kini, saya beri ijazah ban Rasulullah amin peganika. Kemudian si Habib itu, si amin peganika, kul langsung minta ijazah kepadanya dan beri ijazah untuk
mengamalkan. Silakan diamalkan. Ya. Kini kapa istiqomah. Ngereng mengken karena babnya ini tentang kasih sayang kepada anak. Ayo kita baca, doakan anak kita lewat Rasulullah dengan membaca salawat busra bersama-sama. Palagu mari nyaman. Allahumma salli ala Muhammad. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Sekali lagi, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.